Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Jagoan AC Mobil. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang harus dilakukan untuk servis berkala AC atau servis besar AC ya. Pertama tadi kita udah lihat ada kompresor juga, dan ini kita nanti juga akan bongkar evap dan juga akan bongkar ekspansinya. Kita bisa lihat untuk bagian belakang ini kotor banget, dan ini mobil memang mobil operasional dan memang sudah benar-benar tidak keluar lagi untuk anginnya. Dan ini bisa kita lihat untuk box filternya ini udah benar-benar kotor banget ya. Ini benar-benar nggak terawat. Ini mobil operasional instansi ya, jadi memang benar-benar pemakaian ekstrim, dan medannya juga benar-benar ekstrim. Dan singkat cerita, untuk memperpendek durasi, kita bongkar box evapnya ya teman-teman. Jadi untuk nanti bagian video pembongkaran dashboard akan kita pisah, dan ini sudah kita skip aja untuk mengambil box evapnya. Untuk bagian yang dilepas nanti akan kita pisah juga di video yang lain. Jadi memang tujuannya untuk mempersingkat durasi. Nanti kita akan bongkar box ini, box evapnya, kita akan bersihkan evapnya, kita akan bersihkan juga untuk kondensor, dan juga kita akan flash total ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk kondensornya keadaannya seperti ini. Kita nanti akan ganti untuk dryernya ya teman-teman. Nanti kita ganti, kita akan bersihkan, dan juga untuk kompresornya nanti akan kita turunkan ya teman-teman. Tadi bearing pulingnya juga sempat bunyi ya. Jadi ini adalah kompresornya, sudah kita lepas. Sebenarnya ini kompresor tidak rusak, AC masih dingin, cuma anginnya itu nggak bisa keluar, dan kita udah coba pakai alat, dan benar-benar nggak bisa, memang harus turun untuk evaporatornya. Ini mobilnya Toyota All New Avanza ya teman-teman. Ini tahun 2012, dan memang benar-benar nggak pernah diservis untuk AC-nya. Nah, ini udah kita lepas evapnya seperti ini keadaannya. Dia memang benar-benar banyak sekali untuk lumutnya ya teman-teman. Jadi ini kita bisa bersihkan menggunakan cairan HCl ya teman-teman. Nah, ini caranya kita pakai kuas pelan-pelan dengan searah kisi-kisi evap. Jadi jangan berlawanan, nanti kisi-kisinya malah rusak atau dia menutup ya teman-teman. Jadi memang harus sabar. Kita oleskan cairannya pelan-pelan, nanti akan kita steam ya teman-teman. Baru nanti kita semprot menggunakan angin. Kalau nyemprotnya nanti dari sebaliknya ya teman-teman. Jadi kalau kita semprot dari sini, itu yang ada malah kisi-kisinya hancur. Nah, ini kita memang harus sabar untuk pembersihannya. Ini memang benar-benar nggak pernah diservis untuk AC-nya, dan maklum juga ini mobil untuk operasional ya teman-teman. Jadi memang nggak hanya 1-2 orang yang pakai, dan mobil jadi tidak terawat untuk AC-nya. Nah, jadi seperti ini. Dia untuk kotorannya dia akan terangkat ya teman-teman. Dia akan terangkat ke atas, dan kalau sudah kita beri cairan seperti ini sudah merata, nanti kita semprot pakai air, itu pasti dia akan rontok ya teman-teman. Nah, jadi pelan-pelan sambil diratakan, nanti baru disemprot air bertekanan, tapi tekanannya harus benar-benar diatur supaya tidak merusak kisi-kisi si evaporator ini ya teman-teman. Nah, jadi banyak juga yang tanya apa sih yang dilakukan untuk servis besar AC.
Nah, jadi kapan sih AC itu perlu servis besar ya teman-teman? Jadi kalau misalkan AC itu perlu diservis besar itu sebenarnya karena itu kurangnya perawatan atau kurangnya perhatian dari si pemilik kendaraan. Jadi sejak dari baru ataupun dari kilometer rendah sering diperhatikan untuk sistem AC-nya tidak akan membutuhkan servis seperti ini teman-teman. Jadi misal pun dia butuh servis seperti ini jangka tahunnya pasti sangat lama. Nah, berhubung ini tidak pernah dilakukan perawatan, jadi seperti ini. Nah, kita akan mulai semprot pelan-pelan menggunakan air bertekanan, tapi tekanannya emang diatur ya teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu besar karena bisa merusak kisi-kisi. Kalau terlalu kecil maka juga nggak akan bisa membersihkan si evaporator. Nah, memang harus telaten. Kalau misalkan nggak telaten bisa juga malah rusak si evapnya atau malah jadi bocor kalau terlalu banyak kita menggunakan cairan ya teman-teman. Nah, jadi ini udah mulai bersih. Ini sudah mulai bisa kita lihat. Nah, untuk baliknya itu dia lumayan bersih. Jadi kenapa sih baliknya ini malah lebih bersih daripada yang sebaliknya? Karena dia memang hembusan angin ini searah teman-teman ya. Jadi memang cukup rapat antara sisi pinggir-pinggir si evap. Jadi memang angin itu yang dari blower yang membawa kotoran dia hanya mengembus searah. Nah, jadi singkat cerita ini sudah kita pasang lagi, sudah kita rapikan, sudah kita isi tekanannya, dan mohon maaf juga untuk video pembersihan kondensor dan flashing dan lain-lain belum kita sertakan di dalam video ini atau tidak kita sertakan karena nanti akan sangat panjang sekali durasinya, dan mendingan nanti kita bikinkan videonya kita pisah aja ya teman-teman. Jadi untuk trik dan tipsnya nanti akan kita bikinkan video lagi. Nah, ini untuk pengetesan semua sudah bersih. Kita akan merasakan anginnya atau tes angin yang keluar ini di angka blower 1 itu sudah mencukupi apa belum. Nah, ternyata setelah kita bersihkan angin yang keluar dari box evap ini benar-benar besar ya teman-teman atau standar, dan ini sudah dapat kita lihat itu bersih jauh kalau dibandingkan dari tadi. Nah, itulah baiknya kalau misalkan kita OH evapnya, jadi bersihnya itu memang benar-benar bisa maksimal. Tapi kalau misalkan dari baru itu dilakukan perawatan, evapnya nggak akan terjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini info untuk share aja. Nanti untuk trik dan tipsnya nanti akan kita buatkan di video yang lain. Jadi ini untuk pemahaman apa aja yang perlu dibersihkan untuk servis besarnya AC atau servis AC besar. Nah, itu seperti ini teman-teman. Enggak semua mobil juga perlu di OH dashboard. Kadang-kadang ada yang bisa diambil dari bawah, dan juga enggak semua mobil bisa diambil dari bawah. Contohnya ini banyak sekali baut-baut yang di dalam dashboard. Dan jangan lupa untuk pengetesan kita harus tes semua komponen teman-teman ya, termasuk tadi motor fan itu harus benar-benar bisa mendinginkan si kondensor atau benar-benar speednya pas, jangan sampai kebalik atau jangan sampai dia macet, jangan sampai juga kurang speed ya teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk semua sisi. Pastikan untuk baut pipanya juga nggak ada rembes dari oli ya teman-teman. Untuk ekspansinya juga pastikan nggak rembes. Pastikan juga untuk tekanan freonnya diperhatikan, jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kurang juga. Perhatikan si gelasnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk oli kompresornya itu diperhatikan juga untuk isinya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu penjelasan saya. Untuk yang kurang jelas silahkan bisa langsung tulis di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan
mohon maaf juga kalau videonya ini terpotong-potong ya teman-teman, karena memang kita menghindari durasi yang panjang teman-teman. Jadi ya biar nggak sia-sia, dan juga kita akan bisa-bisa nanti videonya supaya jelas untuk dipahami atau mudah untuk dipahami. Dan ini sudah kita pasang semuanya sudah normal kembali. Dan untuk soket airbagnya juga harus diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai lupa ataupun rusak ya teman-teman. Dan ini juga nanti akan dibersihkan untuk evaporator belakangnya. Tapi kalau evaporator belakang itu bersihinnya dia benar-benar gampang, karena dia nggak perlu turun aja sudah bisa bersih ya teman-teman. Nah untuk blowernya juga jangan lupa kalau misalkan mau mau membersihkan si blower itu harus benar-benar pelan-pelan, soalnya kalaupun kita mau pakai air itu ya memang benar-benar harus kontrol untuk debit airnya ya teman-teman. Jadi nggak bisa terlalu banyak, karena bisa menyebabkan si motor blower ini malah jadi rusak. Nah jadi nanti sekali lagi akan kita share untuk dalam video selanjutnya atau video yang lain. Jadi sekian dulu ya untuk video yang saat ini. Jadi ini mobil nanti akan kita rapikan dan siap untuk digunakan. Untuk video yang lain nanti akan segera kita upload untuk info tips dan triknya ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi videonya terpotong-potong. Semoga bermanfaat untuk video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya.